Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja di Indonesia menurut Thomas van den End. Sejarah gereja di Indonesia merupakan bagian dari perjalanan panjang masuk dan berkembangnya agama Kristen di Nusantara. Dalam kajian sejarah gereja Indonesia, Thomas van den End menjelaskan bahwa perkembangan kekristenan tidak terjadi secara langsung dan cepat, melainkan melalui beberapa tahap sejarah yang berkaitan dengan kolonialisme, kegiatan misi, serta pertumbuhan gereja lokal. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia pada setiap masa. Terdapat beberapa masa periodisasi. Yang pertama, masa Portugis abad ke-16. Kekristenan pertama kali masuk ke Indonesia melalui bangsa Portugis setelah mereka menguasai Malaka pada tahun 1511. Bersama para pedagang, datang juga para misionaris Katolik yang menyebarkan Injil di daerah seperti Maluku, Flores, dan Timor. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Francis Xavier yang melakukan penginjilan di wilayah Maluku. Yang kedua, masa Belanda dan VOC abad ke-17 sampai 18. Setelah Portugis melemah, kekuasaan digantikan oleh VOC. Pada masa ini, pengaruh Katolik digantikan oleh Protestan. Namun kegiatan penginjilan tidak menjadi fokus utama VOC karena mereka lebih menekankan perdagangan. Gereja tetap berkembang terutama di daerah Maluku. Masa yang ketiga yaitu masa Sending abad ke-19. Setelah VOC dibubarkan, berbagai lembaga misi dari Eropa datang untuk melakukan penginjilan secara lebih teratur. Lembaga seperti Netherlands dan Rheinische mengutus para misionaris ke berbagai daerah di Indonesia. Mereka mendirikan gereja, sekolah, serta menerjemahkan Alkitab ke bahasa daerah. Masa yang keempat yaitu pertumbuhan gereja pribumi abad ke-20. Pada masa ini mulai muncul pemimpin gereja dari kalangan pribumi. Gereja-gereja lokal mulai berkembang dan secara bertahap menjadi lebih mandiri dari misionaris barat. Masa yang kelima yaitu masa setelah kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, gereja di Indonesia berkembang sebagai gereja nasional yang mandiri dan bekerja sama melalui organisasi seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi kesimpulannya, menurut Thomas van den End, sejarah gereja di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan kekristenan di Nusantara terjadi melalui proses yang panjang dan kompleks. Dimulai dari kedatangan bangsa Portugis yang membawa agama Katolik, kemudian berkembang melalui pengaruh Belanda dan gereja Protestan, dilanjutkan dengan kegiatan misi oleh lembaga Sending, sehingga akhirnya lahir gereja-gereja pribumi yang mandiri. Perjalanan sejarah tersebut menunjukkan bahwa gereja di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keagamaan, tetapi juga oleh kondisi politik, sosial, dan budaya pada setiap zaman. Pada akhirnya, gereja di Indonesia berkembang menjadi gereja yang mandiri, kontekstual, dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.